Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya akan melanjutkan kuliah kita di mata kuliah patofisiologi. Yang ini adalah pertemuan yang kedua ya, pertemuan kedua dan saya diberikan kesempatan untuk membahas tentang patofisiologi di sistem imunitas ya. Saya izin untuk share screen. Baik, di materi ini saya akan menyampaikan 6 hal. Yang pertama ada konsep dasar sistem imun. Kemudian yang kedua adalah beragam penyakit di sistem imun, kemudian tanda gejala ya pada sistem imun, tata laksana dan juga pencegahan. Nanti teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat saja atau mungkin bisa ditanyakan langsung setelah kuliah atau mungkin setelah di sela-sela kuliah gitu ya. Baik, jadi ini ada gambar yang menunjukkan bahwa di tubuh kita ada beberapa organ tubuh yang dia berfungsi sebagai imunitas ya. Ini adalah secara fisik ini bisa kita amati bahwa kalau dari atas ini ada adenoid ya, adenoid dan dia posisinya ada di tenggorokan ya. Kemudian ada tonsil, ini yang sering kita kenal penyakitnya ada tonsilitis atau amandel ya. Jadi ketika seorang itu dia mengalami amandel tanda kalau ada satu problem di imunitasnya gitu. Nah, biasanya kasus amandel itu lebih sering terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena pada anak dia lebih rentan terkena infeksi. Ya rentan. Kemudian kedua adalah sistem imun tubuhnya dia masih belum begitu matang sehingga dia mudah kena infeksi tadi. Nah, makanya sangat jarang sekali kasus amandel pada orang dewasa. Ya, jarang sekali ada, tapi mungkin tidak begitu, tidak sebanyak pada anak-anak ya. Sehingga anak-anak ini ketika dia mengalami amandel ya banyak gejala yang bisa kita amati dari sering rewel, menangis, kemudian makan susah, kemudian sering megang di area tenggorokan atau di leher ya sebagai tanda kalau dia ada sesuatu yang mengganggu di area leher gitu. Nah, ketika seorang dia mengalami peradangan, terutama di amandel, ini biasanya tanda yang paling sering diamati adalah badannya menjadi panas gitu ya. Ini menjadi prinsip dasar di semua konsep infeksi atau mungkin konsep imunitas. Jadi ketika seorang dia mengalami satu kondisi sakit ya dan dia mengalami peradangan, maka itu merupakan satu tanda kalau dia ada problem di imunitasnya. Nah, yang kedua adalah bone marrow ya, jadi ini organ yang kedua atau ketiga atau sumsum tulang belakang atau sumsum tulang yang ada di tubuh manusia. Dia berfungsi sebagai imunitas tubuh ya. Kemudian yang ketiga adalah atau yang keempat ada timus ya. Kemudian ada bronkus atau yang mungkin jaringan limfe yang ada di bronkus. Jadi di paru-paru tubuh kita itu dia ada sistem imun tubuhnya sehingga paru-paru dia menjadi tidak rentan terkena infeksi ya. Tapi ketika paru-paru dia kena infeksi berarti itu tanda kalau imun tubuhnya dia sedang mengalami penurunan ya. Nah, hal ini dibuktikan bahwa sebagian orang dia mudah mungkin terkena infeksi atau mungkin infeksi saluran pernafasan bagian bawah ya. Atau mungkin sebagian pasien yang dia memang mengalami satu problem di paru-paru sehingga dia menjadi rentan kena infeksi. Nah, biasanya pasien-pasien yang dia punya riwayat PPOK atau dia punya riwayat asma atau dia punya penyakit paru-paru, maka dia lebih rentan infeksi daripada pasien-pasien yang dia paru-parunya sehat atau dia nggak punya riwayat sakit paru-paru sama sekali, gitu. Jadi seorang yang asma, seorang yang dia PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik ya, atau mungkin yang lain bronkitis itu dia lebih rentan kena infeksi. Makanya paru-paru adalah kondisi organ tubuh yang dia benar-benar steril dari satu penyakit atau infeksi ya gitu. Tapi ketika dia bermasalah paru-parunya atau mungkin fungsinya, maka infeksi menjadi mudah masuk dan seorang dia menjadi lebih rentan ya kena infeksi ya gitu. Nah, makanya gangguan di paru-paru itu bukti bahwa fungsi imun di paru-paru itu dia menjadi dia sedang berkurang atau menurun fungsinya. Nah, ketika menurun maka ya mudah infeksi, mudah kena polusi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah uh, apa limfe, saluran limfe yang ada di aksila itu juga bagian dari imunitas kita. Gitu. Jadi di bagian aksila kita atau ketiak kita itu ada saluran limfe di mana dia juga punya fungsi sebagai imunitas tubuh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah intestinal atau usus. Ya, nah ini juga bagian dari fungsi imunitas tubuh kita. Makanya usus itu dia juga punya fungsi yang sangat
penting. Kenapa? Karena dia berfungsi mencerna kayak gitu. Nah, ketika seorang itu dia bermasalah ususnya, misalkan lecet, atau mungkin dia ada satu konstipasi dan sebagainya, maka akan menurunkan fungsi dari imunitas. Nah, seorang ketika dia bermasalah imunitas pada ususnya, biasanya dia nanti akan diare atau mungkin yang lain sebagainya. Nah, makanya kalau kita melihat beberapa pasien-pasien yang diare, baik itu anak-anak atau remaja atau dewasa, itu merupakan satu indikasi bahwa sistem imun yang ada di tubuh pasien dia sedang menurun. Nah, gitu. Makanya imun tubuh manusia itu dia punya satu masa ya, punya satu apa eh, kondisi. Jadi ada kalanya dia meningkat fungsinya, ada kalanya dia menurun fungsinya seperti itu. Nah, dia bisa meningkat imunnya karena mungkin dia didukung dengan gaya hidup yang sehat itu bisa meningkatkan imunitas yang ada di usus dan semua organ tubuh yang ada di fisik pasiennya. Tapi ada juga kondisi yang dia menurun imunnya itu ketika pasien dia memang sakit ya. Nah, ketika pasien sakit itu dia apa namanya imunnya akan menurun kayak gitu. Nah, ketika menurun maka akan menimbulkan banyak gejala, nah, termasuk juga di bagian usus. Gitu. Kemudian ada apendik ya, usus buntu itu jadi dia berfungsi sebagai imun tubuh kita. Namun ketika pasien-pasien yang dia mengenai apendisitis, maka ketika dihilangkan ususnya, maka dia tidak butuh banyak berpengaruh terhadap fungsi imun tubuh si pasien tadi, karena dia masih punya cadangan fungsi imun yang lainnya. Jadi ketika seorang itu dia apa patah tulang atau mungkin dia diambil amandelnya kayak gitu, nah dia masih punya cadangan organ tubuh lain yang dia masih berfungsi untuk imunitas kita atau tubuh pasiennya tadi ya, sehingga tidak begitu berkurang secara signifikan. Tapi ada kondisi di mana kondisi penyakit di mana dia bisa menurunkan fungsi imun secara signifikan menyeluruh. Itu adalah ketika pasien dia terinfeksi virus HIV. Nah, dia bisa menurunkan seluruh fungsi dari imunitas tubuh si pasien tadi. Nah, ketika pasien dia kena HIV, maka semua fungsi imun yang ada di sini, di tubuh pasien ini, dia akan ngedrop. Nah, ngedropnya sejalan dengan jumlah replikasi virus yang ada di tubuh pasiennya. Jadi semakin banyak virusnya, maka akan semakin ngedrop fungsi imun tubuh si pasien tadi. Nah, ketika imunnya semakin ngedrop, maka akan banyak bermunculan penyakit-penyakit yang tadinya tidak diderita oleh si pasien, nah, gitu. Yang tadinya pasien itu sehat, ya, nggak sakit paru-paru, nggak sakit integumen kulit, ya, tiba-tiba ketika kena HIV, dia muncul banyak penyakit, ya, TBC, ya, dermatitis, ya, herpes, itu kan di antara dampak ketika pasien dia imunnya dia bermasalah, seperti itu, ya, dan sebagainya. Ada spleen, ada Peyer's patch, dan sebagainya. Ini adalah contoh beberapa organ yang ada di tubuh kita yang dia berfungsi sebagai imunitas. Jadi ketika pasien anak-anak kecil yang dia tidak terinfeksi HIV, kemudian dia kena amandel, tonsilitis, ya gitu, dan diambil tonsilnya, itu ya tidak begitu banyak ngaruh di fungsi imun tubuh, karena dia masih punya fungsi atau punya organ tubuh yang berfungsi sebagai imun tubuh yang lainnya. Jadi masih punya cadangan banyak, ya, gitu. Jadi aman, insya Allah. Ya. Oke. Nah, imun tubuh manusia itu dia ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah darah dan limfe. Jadi ini berbeda, berbeda. Jadi ada dua jalur. Nah, tubuh kita itu ada dua jalur utama yang dia berfungsi mengalirkan sesuatu. Misalnya yang pertama pembuluh darah, yang kedua saluran limfe, ya gitu. Nah, ini menjadi apa namanya fungsi yang penting bagi tubuh manusia. Jadi manusia ketika dia sehat fisiknya ya gitu, itu dia pembuluh darahnya dia lancar, limfanya dia bagus ya gitu. Tapi ketika seorang itu dia sakit ya, sakit misalnya sakit kanker kayak gitu, nah dia akan mudah mengalirkan atau dia mudah apa, mentransfer atau mengirimkan sel kanker ke tubuh yang lainnya. Ketika sel kanker itu dia sudah mencapai fase yang metastasis ya gitu. Nah, sepanjang kanker itu dia tidak atau belum menyebar, maka masih mungkin untuk itu bisa disembuhkan. Tapi ketika sudah menyebar kemana-mana, ya dia akan lebih susah disembuhkan. Makanya di antara penyebaran kanker adalah bisa melalui darah dan bisa melalui saluran limfe tadi. Nah, ini di antara dua jalur yang dia berfungsi untuk menyehatkan seseorang yang berfungsi umum. Jadi ada pembuluh darah dan saluran limfe. Yang kedua adalah white blood cell atau sel darah putih. Ini adalah bagian dari sel atau imunitas tubuh kita. Nah, sel darah putih ini dia berfungsi sebagai pertahanan tubuh di aspek darahnya, pembuluh darah, di aspek cairan darahnya, gitu. Ya, karena ketika seorang itu dia ada benda-benda asing yang masuk ke pembuluh darah, maka sel darah putih pun ya dia punya fungsi untuk melawan dari benda-benda asing, bakteri dan sebagainya kayak gitu. Nah, cuman ketika dia bermasalah, maka akan bermasalah juga imun tubuhnya. Ya, misalnya
kanker sel darah putih itu kan dia akan menurunkan fungsi dari sel darah putih, sehingga pasien dengan kanker sel darah putih maka dia akan menurun fungsi tubuh si pasien tadi. Nah, sayangnya yang menderita menderita apa namanya kanker darah putih itu ada anak-anak teman-teman ya, anak-anak. Sehingga anak-anak yang dia terkena kanker sel darah putih, maka imun tubuhnya dia akan cepat ngedrop kayak gitu. Sehingga dia mudah sakit, dia dan sebagainya ya. Di sebagian kasus dia menjadi ya, karena asma, karena penyakit paru dan sebagainya. Kadang rambutnya jadi rontok ya karena diterapi menggunakan apa? Kemoterapi. Ya, tapi banyak pasien-pasien leukemia yang dia sembuh ketika dia rutin terapi. Kuncinya ada rutin terapi dan deteksi dini, ya gitu. Karena di beberapa tempat itu dia pasiennya dia tidak apa kurang peka dengan kondisi sakitnya sehingga telat ya terlambat konsultasi kemudian dia sudah menyebar kemana-mana dan akhirnya pasien dia meninggal dunia. Ya, karena kunci dari tata laksana kanker adalah dia deteksi dini secara awal dulu seperti itu. Nah, ketika terdeteksi di awal itu bisa segera diterapi. Tapi ketika sudah telat ya itu terapinya akan panjang ya, gitu, akan semakin rumit. Ya. Makanya kesehatan itu sangat 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 penting kayak gitu ya. Sehingga teman-teman yang sekarang yang semoga diberikan kesehatan semuanya itu jaga kesehatan karena banyak kondisi sakit yang itu akan menyita banyak pikiran dan waktu dan apa dana dan sebagainya ya gitu. Sehingga banyak pasien-pasien dengan orang tua dengan anak yang punya kanker darah putih itu dia sangat di apa diuji ya dengan kondisi sakit anaknya baik waktunya dan sebagainya. Sehingga ada yang dia berhasil sembuh dan bisa kembali normal, ada yang sebagian orang tua yang dia harus kehilangan anaknya karena leukemia. Nah, itu kan satu hal yang saya kira bukan hal yang mudah gitu ya bagi sebagian orang tua. Yang ketiga adalah demam dan juga inflamasi. Makanya ini ketika seorang itu demam, ketika seorang dia mengalami peradangan itu adalah bukti kalau fungsi imunnya dia bekerja. Jadi ketika kita itu mengalami masuk angin, panas gitu ya, itu tanda kalau imun tubuh kita sedang bekerja melawan virus atau bakteri ya gitu. Inflamasi pun juga sama. Nah, inflamasi ini juga fase dari penyembuhan di setiap sakit kayak gitu. Baik itu penyembuhan luka juga ada inflamasinya, penyembuhan orang demam juga ada inflamasinya kayak gitu. Jadi ketika seorang itu dia demam, biasanya ada inflamasi. Dan yang paling sering adalah faringitis biasanya. Peradangan di faring itu dia sering membuat pasien jadi agak demam. Ya, faringitis atau influenza itu dia juga ada membuat apa, peradangan pada sebagian organ di tenggorokan. Makanya itu eh, apa di lain sisi menjadi hal yang harus kita syukuri ketika kita demam. Kenapa? Karena imun tubuh kita masih berfungsi dengan baik ketika kita demam. Ya. Yang keempat adalah tidur ini bagus untuk sistem imun tubuh ya. Jadi tidur penting ya itu. Makanya ketika pasien-pasien yang dia mengalami sakit kemudian dia susah tidur maka imun tubuhnya bisa menjadi terkena dampaknya gitu. Karena seorang itu dia butuh tidur dalam setiap hari ya. Kalau seorang itu dia setiap hari itu melek terus semalaman ya nanti imun tubuhnya akan bermasalah. Karena biasanya sebagian orang yang dia sering melek malam kemudian apa dan itu menjadi rutinitas setiap hari ya setiap hari itu ada yang mempengaruhi sistem imun tubuh sehingga dia mudah sakit kepala ya dia menjadi apa konsentrasinya dia berkurang dan sebagainya. Tapi sebagian perawat yang dia hanya apa jaga malam seminggu sekali dua kali ya mungkin itu enggak gitu masalah. Tapi ketika setiap hari melek malam gitu dan enggak tidur sama sekali di malam hari maka itu berdampak pada imunitasnya. Nah, teman-teman mungkin teman-teman cowok yang sering mungkin begadang lihat bola atau apa ya sekali dua kali tidak masalah. Tapi ketika itu jadi rutinitas setiap malam itu akan kurang bagus bagi imunitasnya. Kurang bagusnya maksud saya akan berdampak pada di hari kemudian. Misalkan jadi pusing, jadi nggak gampang konsentrasi, kemudian kadang jadi perubahan moodnya jadi berubah. Jadi beberapa orang yang dia kurang tidur biasanya menjadi mudah emosi, jadi mudah marah, mudah apa namanya berkata yang kata-kata yang kurang bagus didengar. Nah, ini di antara efek dari kurang tidur ya. Nah, tidur menjadi hal yang sangat penting untuk imunitas tubuh. Kemudian matahari. Jadi kadang kita perlu untuk ke kering ya, pagi hari itu juga bagus ya gitu. Ini satu hal yang bisa meningkatkan imunitas. Nah, di beberapa riset itu menyarankan untuk siang hari untuk bisa meningkatkan imunitas ya di atas jam 11 atau 12 ya, gitu. Jadi eh, dalam artian kita bukan berarti yuk kita jam 12 ke kering itu enggak, tapi apa di jam-jam itu memang waktu yang bagus untuk vitamin D untuk dia berproses di tubuh. Dan misalkan kita aktivitas di luar itu merupakan sudah
cukup untuk vitamin D ya. Jadi bukan berarti setiap siang kita ngelega ke Karing itu tidak ya, tapi kadang kita aktivitas siang itu kadang kena panas itu juga tidak masalah ya, nggak masalah dan apa namanya itu juga bagus untuk vitamin D seperti itu. Jadi tidak begitu kita perlu kita khawatirkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya tanda inflamasi teman-teman. Jadi inflamasi itu punya tanda dan tandanya ada 5. Ini mungkin yang sudah dipahami, sudah dihafalkan teman-teman semuanya. Di antaranya adalah rubor. Rubor itu kemerahan ya, kemerahan. Jadi ketika seorang itu dia mulai inflamasi itu dia pasti dia ada kemerahan kayak gitu. Dan ketika teman-teman jaga di IGD, kerja di IGD, kemudian ada pasien datang ke IGD, kemudian tanya, dia ngeluhkan, kok saya mengalami inflamasi ya? Kemudian teman-teman tanya, buktinya apa Pak, kok inflamasi ya? Gitu kan. Ya, dia tidak bisa menunjukkan bukti kalau inflamasi, berarti ya mungkin inflamasinya ya hanya sebatas angan-angan pasiennya saja. Gitu. Karena tanda inflamasi yang bisa kita amati adalah ada kemerahan di organ di integumen biasanya. Ya. Kemerahan atau yang kedua ada bengkak kayak gitu ya, bengkak swelling kayak gitu. Jadi itu inflamasi. Seorang yang fraktur, seorang yang dia mengalami apa namanya, mungkin yang paling ringan jerawat itu dia juga mengalami inflamasi dan bengkak biasanya, mengalami tumor juga apa peradangan juga merah ya gitu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah panas biasanya. Jadi ketika seorang inflamasi itu ketika dipalpasi biasanya agak panas. Panasnya bukan panas kayak api mendidih enggak, tapi hangat gitu aja. Itu biasanya yang diamati kayak gitu. Ya, meskipun ini apa namanya tidak selalu dalam suhu yang bisa kita rasakan. Misalkan seorang yang sedang kena jerawat kemudian dipalpasi, ya itu dia hangat di bagian tubuhnya tidak seperti itu. Ya, tapi rata-rata beberapa pasien-pasien yang dia mengalami inflamasi kronis itu dia apa namanya eh, ketika kita palpasi itu dia terasa hangat di bagian tubuh yang itu. Fraktur lebih lebih terasa integumen ketika diinflamasi maka dia akan lebih terasa hangat. Tapi ketika jerawat satu dipalpasi ya nggak terasa kayak gitu ya. Tapi ketika seorang kena fraktur kemudian dia merah itu dia akan lebih sangat terasa itu. Kita palpasi akan lebih hangat kayak gitu. Yang kedua pasien-pasien yang mengalami ulkus DM itu ketika teman-teman palpasi sekitar lukanya itu biasanya akan terasa hangat kayak gitu. Itu sangat terasa ketika kita palpasi dengan tanpa menggunakan handscoon ya. Tapi kalau pakai handscoon ya nggak terasa. Makanya untuk merasakan heat atau panas itu ya dengan tanpa alas, jadi skin to skin, jadi itu bisa kerasa ya, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah pasien merasakan kalornya. Jadi kalor itu adalah artian kita mempalpasi hangat. Yang kedua adalah dalam artian pasien merasakan kalornya gitu. Nah, contoh kalor yang bisa dirasakan adalah fever atau demam. Itu yang sering dirasakan. Jadi ketika pasien-pasien appendicitis, dia lukanya di usus, tapi dia demam, kayak gitu. Ada seperti itu. Ya, jadi sebagian pasien appendicitis itu ketika sedang meradang itu dia demam. Ya. Jadi sekalipun sakitnya di usus, tapi demamnya di seluruh badan, kayak gitu. Ya, ketika seorang dia mengalami faringitis ya yang demam di badan si pasien ya bukan yang demam di area tenggorokannya ya gitu. Sehingga kita tidak perlu memasukkan tangan dan untuk mempalpasi tenggorokan tidak perlu karena kita sudah bisa merasakan di integumen kalau pasien dia sedang sakit kayak gitu. Nah, faringitis, appendicitis itu tanda kalau pas dia mulai peradangan dan tanda peradangan diantaranya adalah kalor atau panas ya. Nah, yang keempat adalah dolor atau nyeri atau ya sakit gitu ya nggak nyaman rasanya dolor. Makanya banyak pasien-pasien yang inflamasi dia merasa nggak nyaman. Ya orang jerawatan nggak nyaman, karena faringitis nggak nyaman, karena appending nggak nyaman. Pokoknya ketika kena apa namanya tonsilitis juga nggak nyaman. Jadi kondisi inflamasi ya kondisi nggak nyaman aja gitu. Makanya seorang itu dikatakan sehat ketika dia terbebas dari kemerahan, terbebas dari bengkak, terbebas dari panas, nggak nyaman dan juga kehilangan fungsi. Jadi orang sehat itu nyaman, jadi mau ngapain aja enak. Tapi ketika orang sakit inflamasi ya susah ya. Jadi ketika aktivitas sedikit ada merasa pusing, merasa nyeri, merasa kemerahan, jadi bengkak itu kan jadi nggak nyaman. Sehingga ketika teman-teman merawat pasien-pasien dengan kondisi inflamasi ya yang pertama adalah kita amati tanda gejalanya dulu, kemudian kita baru bisa mengedukasi kira-kira terapinya apa. Karena setiap orang yang dia mengalami inflamasi itu terkadang dia butuh terapi yang beda-beda tergantung jenis inflamasinya. Tapi secara umum ini ada 5 tipe inflamasi, ada rubor, tumor, kalor, dolor, dan fungsio laisa. Jadi ada 5 poin ini inflamasi. Oke. Nah tidur teman-teman, tadi saya sampaikan tidur
Tidur dia ada porsinya, jadi setiap usia dia ada porsinya ya. Jadi seorang yang baru lahir sampai orang yang dewasa dia beda porsinya. Nah, orang yang baru lahir atau orang apa bayi yang baru lahir ya itu eh, 12 sampai 16 jam per hari, bukan per malam ya, per hari. Jadi misalkan pagi sudah tidur sekian jam, nah, di rata-rata ya kurang lebih dia akan banyak tidur gitu. Beda sama orang dewasa. Jadi orang dewasa yang abdal ini dia 7 jam per hari, bukan per malam ya per hari. Jadi misalkan seorang dia siang sudah tidur 2 jam, ya berarti malam ya 5 jam sudah cukup kayak gitu. Nggak perlu ditambahkan 7 jam. Ya. Ini kan jam apa rekomendasi ya gitu ya. Jadi kalau orang apa teen ya remaja ya gitu, maka 13-18 tahun ya 8 sampai 10 jam tidurnya gitu ya. Nah, kenapa kalau seorang dia beda kebutuhan tidurnya karena ada perubahan ini, perubahan fisik, perubahan fisiologi yang merubah seorang dia menjadi akan lebih apa mudah terjaga ketika dia ada di aktivitas sehari-hari seperti itu. Ya, hingga orang dewasa yang sehat ya dia 7 jam per hari gitu ya. Dan seperti itu. Nah, ini contoh anak dengan leukemia seperti ini. Jadi ada yang rontok rambutnya, ada yang kerontokannya bisa seluruh rambutnya dia rontok ya, diterapi karena efek kemoterapi, ada yang apa namanya dia berhasil sehingga akan kembali normal sel rambutnya. Karena efek samping adalah merontokkan rambut ya obat-obat kemoterapi. Nah, ini tonsilitis atau amandel ya ini seperti ini kalau bentuknya. Ini contoh saja, contoh yang ada di referensi. Jadi apa amandel di area tenggorokan ya seperti ini. Ya ini harus dioperasi seperti ini ya, tidak bisa tidak dioperasi. Nah, yang kuning ini kalau pecah dia isinya adalah pes atau nanah ya. Nah, ketika pecah maka dia bisa melever ya apa melever ke tenggorokan dan terasa nggak nyaman tenggorokannya karena pecah. Dan ketika pecah dan pasien tidak menjaga oral hygiene nanti akan infeksi dan menjadi semakin besar. Sehingga pasien-pasien yang ada tonsilitis ini yang hal yang pertama dijaga adalah kebersihan oralnya, kebersihan gigi dan sebagainya. Harus sering sikat gigi, harus sering kumur-kumur biar bersih kayak gitu. Kalau dia sering makan manis ya harus sering-sering dibersihkan ya kumur-kumur atau gosok gigi sehingga tidak apa berpotensi bakteri untuk apa jalan-jalan ke area sini seperti itu. Karena biasanya makanan manis yang sering membuat bakteri itu senang ada di apa di area gigi dan gusi seperti itu. Jadi ketika kita habis makan manis atau minum manis ya diupayakan selesai itu ya kumur-kumur atau minum air putih biar sisa gula yang di gigi dia luntur ke abdomen dan sebagainya sehingga tidak tinggal di mana di gigi karena bisa jadi tempat yang bagus untuk bakteri untuk tinggal di sana ketika ada gula yang tinggal di mana di sela-sela gigi ya. Nah, anak-anak kecil yang dia sakit seperti ini ya dia ini apa namanya saran yang paling bagus adalah dioperasi. Tapi ya tadi namanya anak-anak ya apa takut dan sebagainya ya jadi harus ya diedukasi dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Nah, anak-anak kecil ya, anak-anak di bawah anak umur TK, SD ya ketika rewel ya harus diobservasi area tenggorokannya. Atau mungkin teman-teman di rumah ada yang punya adik yang masih SD, TK ya gitu ya. Coba setiap seminggu sekali atau beberapa waktu sekali diamati di bagian tenggorokan apa ada pemekaran tidak seperti itu ya. Sering-sering diamati. Dan biasanya amandel yang dia masih kecil itu masih bisa diberikan satu ya perubahan pola makan sehingga dia bisa kempes dan sebagainya. Tapi ketika telat biasanya akan semakin besar. Ya. Nah, ketika semakin besar ya rewel, susah makan, nanti resikonya nutrisinya berkurang, kemudian anak jadi tambah kurus karena tidak mau makan, ya solusinya harus dioperasi seperti itu. Tapi ketika masih kecil masih mungkin untuk bisa dilakukan tanpa operasi. Orang dewasa tonsillitis ada tapi nggak banyak. Apa namanya? Kalau umur 30 ke atas ya jarang banget tonsillitis. Jadi hampir tidak ada ya, sedikit sekali yang ada. Oke, ini adalah apa namanya apendisitis ya teman-teman seperti ini. Ini juga imunitas ya, imunitas cuman banyak referensi yang memasukkan penyakit ini ke penyakit di bagian abdomen. Jadi penyakit di digesti, sistem digesti. Tapi pada dasarnya ini bisa masuk ke sistem imun ya, sistem imun. Ini apendik dan semua orang dia punya apendik. Ya. Punya apendik. Saya nggak tahu pasti fungsinya apa apendik, tapi yang jelas saya baca beberapa referensi, saya belum menemukan penjelasan yang detail terkait fungsi apendik, tapi yang jelas ini adalah salah satu apa bagian usus yang dia tengahnya ada lubangnya. Nah, ketika ada lubangnya, biasanya
dia akan lebih rawan dimasuki benda-benda asing yang tidak tercerna dengan baik ketika di usus dan di lambungnya gitu. Nah, makanya teman-teman ketika makan itu jangan terburu-buru. Kenapa? Ketika terburu-buru, nanti beberapa benda asing yang kecil itu tidak terlumat dengan baik sehingga potensi masuk di area apa apendik ya, di apendik. Beberapa orang menyampaikan kalau apendik itu karena sering makan pedes ya, enggak juga sih, karena banyak kasus apendik yang dia bukan karena sering sering makan pedes ya. Buktinya banyak orang yang suka pedas ya baik-baik aja, nggak pernah kena apendik. Artinya orang apendik ya karena emang inflamasi saja. Inflamasi mungkin ada sesuatu yang dikonsumsi dan itu kurang bersih ya sehingga masuk di apendik, inflamasi dan macam-macam mungkin gejalanya ya. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Jadi benda asing yang masuk ya menyumbat di area apa lubang yang paling atas ini, kemudian dia membuat peradangan di area tepinya, di area dinding, di area apendiknya seperti ini. Ya. Nah, ketika peradangan dan dia ada apa namanya, ada pesnya, ada cairannya, maka dia bisa pecah. Ya, nah, ketika pecah, dia cairannya bisa nempel di usus. Nah, namanya perforasi gitu. Nah, ketika perforasi, maka harus dioperasi, dioperasi dan dibersihkan cairannya, cairan yang dari produk apendik ini. Karena kalau enggak nanti bisa nempel kemana-mana dan posisinya nanti karena di abdomen ya cukup berbahaya. Karena ketika infeksinya menyebar kemana-mana ke peritoneum dan sebagainya, maka bisa beresiko di usus dan bisa perlengketan usus, nanti ganggu di apa peristaltik usus, karena ususnya tidak bisa gerak maksimal pada kerakat kayak gitu ya. Makanya appendix yang sudah pecah kayak gini itu dia harus dioperasi. Nah, pecah ini kan nanti cairannya bisa kemana-mana, teman. Bisa kemana, nempel di usus kayak gitu. Nah, usus ketika saling nempel, itu dia tidak akan mengganggu peristaltik, dia akan mengganggu gerak. Nah, ketika mengganggu gerak, nanti resikonya konstipasi dan sebagainya. Jadi, gitu. Makanya appendix itu harus deteksi dini sehingga tidak 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 selalu dioperasi. Ada yang dia sebut tanpa operasi ketika dia belum ada cairan yang ada di bagian dalam appendiknya. Ya, ada yang tanpa operasi gitu. Tapi syaratnya harus di radiologi dulu, dicek dulu pakai pemeriksaan lanjut, pemeriksaan ronsen kayak gitu, atau radiologi atau USG dan sebagainya. Sehingga ketahuan ya kondisi appendiknya seperti apa. Apakah harus dioperasi atau tidak. Tapi ketika masih awal ya tidak harus dioperasi. Dan banyak yang sembuh tanpa operasi ketika itu masih inflamasi ringan ya. Tapi ketika sudah inflamasi yang kronis ya harus dioperasi gitu. Nah, operasinya memang yang terbaik ada dipotong semuanya, teman-teman. Jadi tidak dipotong setengah atau seperempat atau seperdelapan, tapi dipotong semuanya. Sehingga seorang tidak punya appendix. Nah, karena kalau dipotong setengah nanti resikonya masih muncul lagi. Jadi akan muncul appendicitis yang kambuh ya, atau rekuren gitu. Nah, solusinya harus dipotong semuanya saja lebih aman sehingga pasien tidak punya appendix. Nanti efeknya gimana? Ya tidak ngaruh apa-apa kalau sudah dipotong semua. Kalau sudah dewasa, sudah remaja, dewasa, appendicitis dipotong semuanya sehingga tidak punya appendix ya nggak ngaruh ke imunitas karena masih ada organ tubuh lain yang berfungsi sebagai imunitas gitu. Oke, nah seperti ini kurang lebih ya. Ini yang tipe akut, tipe yang gangren, ada tipe yang ada yang sampai besar seperti ini ya. Inflamasinya harus dioperasi kayak gitu. Nah, ketika dioperasi ya dipotong sampai pangkal, sampai ujung kayak gini. Ini karena gangren, nanti jadi tempat infeksi ya jadi segera mungkin harus dioperasi. Karena ketika semakin luas gangrennya, nah nanti akan semakin sakit perutnya. Pasien akan semakin sakit ya. Dia duduk sakit, tidur sakit, jalan sakit, sehingga serba nggak nyaman, sehingga ya harus dioperasi gitu ya. Nah itu ya teman-teman. Oke, nah ini contohnya seperti ini kurang lebih. Ini sudah peradangan dan memang harus dihilangkan ya, harus dioperasi kayak gitu. Nah ini isinya, contoh yang dioperasi, kemudian dilihat isinya ya seperti ini. Jadi ada benda asing yang masuk di appendix. Nah ini sangat sakit sekali, ya, peradangan, sehingga dia merah-merah seperti ini. Ada yang hitam ya. Nah, perbedaan warna ini bisa jadi karena memang benda asing ini dia sudah menekan jaringan di dalam. Nah, ketika menekan, maka dia jadi membuat oksigenasi di selnya itu dia terhambat dan jadi nekrosis, jaringannya mati, jadi hitam. Jadi hitam. Nah, ketika hitam, semakin sakit biasanya, ya, semakin sakit dan pasien merasa semakin nggak nyaman. Solusinya ya harus di apa? Diinsisi abdomennya dan diambil appendiknya seperti itu. Nah, tandanya adalah
vomiting ya, mual muntah, udah mual, kemudian sakit di kanan, kayak gitu, kehilangan nafsu makan. Kenapa nggak nafsu makan? Karena ketika makan sampai di usus, ya dia akan rasa sakit ketika untuk mencerna ya, sehingga pasien lebih senang makan yang sedikit-sedikit. Kenapa? Karena ususnya dia tidak banyak bergerak. Karena ketika seperti ini, kondisi seperti ini, peradangan, sementara pasien dia makannya banyak, itu akan semakin sakit biasanya. Sehingga pasien ketika dia didiagnosa apendisitis biasanya akan tidak begitu banyak makan. Sehingga pasien kadang kehilangan nafsu makan karena mau makan ya sakit, nggak makan lapar gitu ya. Dia makan sedikit-sedikit biasanya. Seperti itu. Kemudian diare ya. Nah, kenapa diare? Karena apa namanya? Bisa karena infeksi dan bisa karena fungsi ususnya dia berkurang. Nah, gitu sehingga apa namanya? Fungsi apa absorpsinya berkurang dan pasien kadang mengalami diare seperti itu dan demam ya. Peradangan sehingga dia mengalami demam. Sudah saya sampaikan ya sepertinya ini tumor atau pembesaran di apa? Di ujung eh, genitalia sehingga harus diamputasi gigitan 2 kali ya. Sudah saya sampaikan sepertinya. Ini juga sudah, saya skip saja ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah stres. Jadi stres itu juga mempengaruhi imunitas teman-teman. Jadi ketika seorang itu sehat ya, berarti dia sehat semuanya. Sehat fisiknya, sehat psikologisnya, sehingga dia tidak sakit. Tapi ada juga kondisi ketika seorang itu dia terlalu sering mikir, mikir yang berat-berat sehingga dia mengalami apa stresor, ada stres ya dia akan menjadi mudah sakit. Makanya di antara cara untuk memanajemen apa stresor kita atau psikologis ya kita harus punya teman, punya tempat untuk menyampaikan problem kita seperti itu ya konsultasi atau curhat itu juga bisa. Karena kalau kita pendam saja kita tidak kita sampaikan jadi beban biasanya dan itu akan mengganggu imunitas. Jadi sudah banyak dibuktikan di banyak evidence bahwa ketika seorang itu dia ada stresornya yang tidak selesai biasanya akan berpengaruh di sistem tubuh, entah itu di pencernaannya, entah di respirasinya atau di penyakit jantung, nah itu jadi ada pengaruhnya. Hingga ketika kita ada satu problem sesuatu ya diselesaikan ya, jangan dipendam, jangan ditunda-tunda, jadi harus segera diselesaikan seperti itu. Yang kedua adalah tertawa membantu imunitas untuk eh, meningkatkan fungsinya. Jadi tertawa ya, itu beberapa terapi tertawa juga dia berfungsi untuk mengurangi stresor dan bisa meningkatkan fungsi imun tubuh kita. Kemudian ada beberapa apa namanya mikroorganisme yang ada di tubuh kita yang berfungsi sebagai imunitas ya. Di usus juga ada mikroorganisme ya. Jadi tubuh kita tidak bebas dari bakteri atau mikroorganisme, tapi ada beberapa organ yang dia ada bakteri. Tapi itu sehat karena jumlahnya dia terkontrol, tidak berlebihan jumlahnya. Terkontrol dan dia bakteri baik dan dia akan membantu fungsi tubuh dalam bermetabolisme. Di pencernaan, di integumen kita juga ada beberapa mikroorganisme ya gitu. Sehingga kalau seorang yang dia berlebihan menggunakan hand body ya dia akan bisa merusak apa namanya flora normal di integumen dan dia bisa membuat kulitnya menjadi rusak kayak gitu karena dia berlebihan memakai hand body-nya ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah autoimun ya. Jadi ini ada satu penyakit yang dia bisa merusak imunitas sehingga ketika imunnya rusak itu maka dia menyerang tubuh si pasien. Nah, ketika seperti itu kondisinya, maka imun tubuh yang seharusnya dia menjadi pertahanan, tapi malah menjadi musuh karena dia menyerang tubuh tadi. Nah, gitu. Nah, ketika seorang dia mengalami gangguan autoimun, ya dia butuh energi ekstra untuk mengatasi itu. Ya. Nah, gitu. Nah, contoh penyakit yang sering yang menjadi dampak dari autoimun ada DM tipe 1 itu karena autoimun. Depresi teman-teman ya. Nah, depresi ini menjadi satu problem ketika yang bisa berpotensi menurunkan imunitas. Makanya ketika teman-teman ada satu problem ya jangan sampai dipendam sendiri karena akan resiko depresi. Seorang depresi itu dia nanti eh, apa akan menurunkan imunitas yang pertama, yang kedua akan merubah perilaku seorang biasanya perilaku makan, perilaku komunikasi, perilaku interaksi dengan orang lain itu akan berubah ya. Dan cenderung untuk lebih banyak malesnya biasanya depresi itu malas komunikasi, malas makan yang sehat, kemudian macam-macam sehingga nanti dampaknya adalah imunitas biasanya yang paling vital adalah imunitasnya dia akan berkurang.
tidurnya malas dan makan sehat malas sehingga nanti larinya ke makanan-makanan yang menjadi kurang sehat dan beresiko juga gitu ya. Nah, ini beberapa kasus yang dulu yang kemarin sempat apa namanya jadi pembahasan adalah ya satu keluarga turun dari bukan turun ya, terjun dari lantai 22 ini yang kemarin sempat masuk berita dan menjadi pembahasan ya gitu ya karena depresi dan sebagainya. Nah, karena seorang yang depresi dia sudah menganggap kalau kehidupan ini menjadi satu yang nggak penting kayak gitu. Sehingga ketika seorang dia punya apa pikiran seperti itu nanti sudah cukup beresiko. Beresiko. Makanya apa depresi menjadi faktor yang sangat penting untuk imunitas tubuh si pasien. Nah, yang berikutnya adalah mouth source atau yang sering kita sebut sebagai sariawan. Nah, sariawan ini dia apa namanya penyakit atau gangguan sistem imun sebenarnya. Nah, rata-rata pasien dengan sariawan itu dia akan sembuh dalam waktu yang mungkin tidak lama. Gitu. Tapi ketika seorang pasien dia sariawannya berbulan-bulan ya akan kita curigai mungkin pasien ada gangguan imunitas. Itu yang sering ditemukan. Ya. Sariawan kalau normalnya ya 3-4 hari dia sudah kering, seminggu dia sudah hilang biasanya. Tapi ketika seorang dia sariawan kemudian dia tuh tidak apa namanya tidak sembuh dalam sebulan 2 bulan atau sembuh hilang timbul ya resiko ya. Katanya mungkin dia ada satu problem di imunitasnya sehingga harus dicek lebih detail lagi. Nah teman-teman yang ada di yang mungkin sudah bekerja ya besok sudah kerja di rumah sakit dan sebagainya ketika jaga di IGD atau di sebuah klinik ya itu ketika menemukan pasien-pasien sariawan yang lama nggak sembuh-sembuh ya dicurigai biasanya eh, banyak pasien yang seperti itu dia terkena HIV lebih banyak seperti itu. Nah, beras sariawan kan penyakit yang bisa dikatakan yang sepele ya, tapi ketika penyakit sepele aja nggak hilang-hilang, apalagi penyakit yang berat kan gitu. Nah, biasanya problemnya di imunitas. Dan lebih banyak seorang itu dia curiganya ke HIV atau AIDS ini kena apa namanya sariawan, tapi dia tidak sembuh-sembuh. Nah, ini banyak tipe sariawan teman-teman ya. Banyak tipe sariawan seperti ini jenisnya. Kemudian vitiligo ini sudah saya sampaikan, sepertinya vitiligo adalah gangguan di sel eh, melanositnya. Jadi dia rusak ini autoimun biasanya. Autoimun. Jadi pasien-pasien yang kena ini biasanya dia akan semakin meluas ya, semakin meluas dan nanti apa namanya biasanya dia akan butuh terapi ya. Dan terapinya adalah memperlambat kerusakan sel melanositnya. Menghentikan susah tapi memperlambat bisa gitu ya. Dan mengembalikan seperti sedia kala normal kembali ya ini agak susah karena dia sudah rusak pada sistem sel melanositnya kayak gitu. Nah, seperti ini bentuknya kurang lebih ya, macam-macam ya, vitiligo. Nah, penyakit imun berikutnya adalah DM tipe 1. Nah, DM tipe 1 ini direferensi banyak dikategorikan di penyakit yang masuk di endokrin. Tapi secara prinsip sebenarnya dia bisa masuk di imun. Kenapa? Karena sebabnya adalah dari imun, dari autoimun. Ya. Dia imun yang seharusnya dia menjadi pertahanan, tapi dia malah merusak tubuh si pasien tadi. Ya, gitu. Nah, DM tipe 1 contoh dari penyakit autoimun. Jadi tidak hanya penyakit endokrin, tapi penyakit autoimun juga, karena sebabnya sudah cukup jelas ya. Nah, ini rata-rata kebanyakan adalah remaja atau anak-anak kecil yang terkena DM tipe 1. Nah, DM tipe 1 sehingga pasien dia setiap hari atau setiap jam tertentu itu dia diinjeksi pakai insulin, disuntik seperti itu ya, disuntik. Nah, tapi sekarang apa sedang dikembangkan terapi terapi insulin tapi dia menggunakan metode yang spray atau semprot ya di area mulut kayak gitu yang diteliti dan harapannya nanti ketika sudah terbit publis di jurnal kemudian digunakan umum nanti harapannya bisa mengurangi apa trauma pada anak-anak yang dia keseringan diinjeksi insulin gitu ya karena orang yang tipe 1 dia harus setiap hari terinjeksi insulin harus sering diinjeksi insulin untuk menstabilkan gula darah tadi nah karena keseringan diinjeksi kadang anak dia menjadi trauma kadang nggak mau kadang jadi malas dan sebagainya nah sekarang sedang dikembangkan insulin tapi metode spray disemprot melalui mulut sehingga itu bisa harapannya bisa mengurangi trauma pada anak-anak yang dia sedang terkena DM tipe 1 gitu ya. Nah, DM tipe 1 itu terapinya untuk bisa sembuh total dengan cangkok atau stem cell. Cuman di Indonesia masih belum belum ada atau mungkin masih sangat sedikit ya untuk riset-riset itu.
Nah, ini sebagai satu harapan baru bagi pasien-pasien dengan DM tipe 1. Jadi bisa disembuhkan tapi dengan cangkok sel. Nah, cangkok sel itu adalah metode yang terbaru yang menggunakan injeksi. Jadi pakai infus gitu. Infus kemudian dia ada selnya dan dia bisa mereplace sel yang ada yang rusak di tubuh dan dia bisa menyembuhkan apa kondisi tertentu, misalkan kondisi DM tipe 1. Tapi di Indonesia masih belum belum banyak ya. Karena kalau ingin menerapkan itu ya butuh banyak pertimbangan. Misalkan dari aspek mungkin asuransinya bagaimana, prosesnya, dan cukup kompleks sehingga ini masih diteliti di banyak sebagian negara-negara maju kayak gitu dan ini sudah ada pasien-pasien yang sembuh kayak gitu, sembuh dari DM tipe 1 dan sembuh total ya. Jadi sudah nggak injeksi insulin lagi, benar-benar sembuh total. Dan apa sedang dikembangkan dan semoga nanti bisa segera apa digunakan oleh seluruh penderita DM tipe 1 di seluruh dunia sehingga dia bisa disembuhkan secara total gitu. Kemudian yang penyakit imun berikutnya adalah rheumatoid arthritis. Jadi gangguan pada sistem muskuloskeletal. Nah, penyakit ini bisa masuk di sistem muskulo. Cuman secara prinsip dia pada dasarnya dia karena autoimun disease. Jadi penyakit autoimun dia bisa merubah struktur atau mungkin letak komposisi yang ada di otot-otot eh, yang ada di tangan kayak gitu. Jadi dia jadi berubah seperti ini. Ya. Nah, ketika seorang dia mengalami kondisi ini, biasanya nanti akan bengkak. Nah, bengkaknya di persendian. Nah, ini di gambar ini kan pada ini ya menonjol di area persendiannya. Nah, ini sebagai dampak ketika inflamasi dan dia sakit posisinya, susah digerakkan. Nah, ketika seorang dia mengalami ini biasanya eh, kebanyakan lansia dan dia susah digerakkan dan dia butuh apa caregiver untuk memberikan satu kebutuhan dasar seharian. Dia peradangan karena sistem autoimun. Nah, kalau peradangan terapinya adalah dengan diberikan obat-obat anti radang, misalnya seperti itu. Nanti akan menurun peradangannya dan dia akan bisa aktivitas, tapi tetap harus diawasi karena tidak sulit untuk bisa kembali seperti semula. Ya. Kecuali dengan beberapa terapi-terapi khusus yang dia bisa untuk mengembalikan fungsi dari muskuloskeletal yang dia rusak. Di banyak referensi dia dimasukkan ya, jadi penyakit ini dimasukkan di sistem muskuloskeletal, tapi bisa juga atau kebanyakan referensi dia memasukkan ke sistem imun ya, karena dia berkaitan erat dengan imunitas. Ya. Jadi ini ada gout, ada rheumatoid arthritis. Nah, sekarang adalah saya ingin menyampaikan tentang HIV, teman-teman ya. Nah, HIV ini pada dasarnya satu virus yang menyerang di sel-sel yang berfungsi membantu melawan infeksi, ya gitu. Nah, HIV dia berbeda dengan AIDS. HIV adalah virusnya, AIDS adalah sindromnya atau penyakitnya, ya gitu ya. Nah, seorang yang kena HIV ini dia sampai sekarang masih belum ada treatment atau obat yang bisa menyembuhkan kecuali stem cell ada yang sembuh dengan stem cell tadi. Makanya stem cell itu menjadi solusi terakhir pada saat sekarang ini untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang awalnya tidak bisa disembuhkan. Ya, tadi DM tipe 1 bisa sembuh. Kemudian di tahun 2008 atau 2007 atau tahun 2000 sekian itu dia ada pasien dari Jerman yang dia sembuh dari HIV. Sembuh itu kayak gitu ya. Sembuh total dari HIV. Jadi virusnya benar-benar nggak ada dan dia disembuhkan dengan cangkok sel tadi seperti itu. Nah, secara histori itu HIV dia virusnya berasal dari simpanse. Ketika di tracking secara historical kayak gitu, dia berasal dari simpanse yang berpindah ke manusia. Nah, makanya banyak dari kasus-kasus penyakit sekarang ini yang dia aslinya dari hewan. Dari virus atau penyakit hewan dia berpindah ke manusia dan bikin masalah dan akhirnya susah untuk disembuhkan dan sebagainya. Di antaranya adalah HIV. Jadi saat ini memang banyak penyakit-penyakit yang dia dimunculkan dari hewan yang dia berpindah ke manusia, gitu ya, dan sebagainya. Makanya teman-teman atau mungkin yang di rumah melihara hewan itu ya harus dijaga kesehatannya karena tadi ya jangan sampai ada satu kondisi penyakit yang dia ada di hewan tapi berpindah ke manusia dan sebagainya. Gitu. Dan sekarang banyak sekali yang seperti itu. Kemudian HIV dia ada tipe nih, ada tipe 1, tipe 2. Yang kebanyakan kasus ada tipe 1. Jadi yang ada di dunia ini yang banyak beredar di mana-mana itu adalah tipe 1. Tipe 1 dan tipe 2 ini dia lebih cenderung lebih pelan dari aspek infeksinya.
Tapi tipe satu itu dia lebih cepat menginfeksi, lebih cepat menimbulkan gejala pada pasien ya, dan dia butuh terapi-terapi yang lebih kompleks daripada tipe 2. Tipe 2 sama-sama HIV, cuman dia ada jenis virus yang mungkin dia pelan ya, pelan menimbulkan gejala, tapi dia cukup berbahaya, cuman dia masih tidak sebahaya virus HIV tipe 1 seperti itu. Jenis kelamin yang banyak adalah pada laki-laki biasanya paling banyak ya, laki-laki, karena ini sebuah survei sehingga laki-laki yang paling banyak. Dan pernah ada riset di Amerika kalau tidak salah tahun 80 sekian itu, ketika HIV baru baru trending ya di Amerika, itu yang paling banyak ada mereka yang gay, jadi penyuka sama jenis itu banyak menderita HIV. Nah, oleh karena itu kenapa kok yang banyak laki-laki ya, karena tadi laki-laki ya suka sama laki-laki, ini berbahaya. Karena di antara penularan HIV adalah melalui media aktivitas seksual. Nah, pada survei ini itu eh, pada riset ini itu sebenarnya yang banyak adalah laki-laki, gitu. Karena tadi ya yang tidak sehat aktivitas seksual sehingga mudah menularkan virus HIV. Ini perbedaannya ya teman-teman ya. Oke, saya skip saja. Ini HIV adalah virus ya, virusnya. AIDS adalah penyakitnya. Ini adalah HIV tipe 1 yang di dicek melalui mikroskop ya, seperti ini bentuknya. Virusnya AIDS. Nah, AIDS adalah kondisi kronis setelah pasien dia terinfeksi HIV. Nah, dikatakan AIDS ketika pasien dia sudah mengalami banyak gejala yang ada di tubuh si pasien tadi. Jadi penyakit penurunan imun ya yang didapatkan, atau dia sindromnya, atau yang lebih banyak dikenal advanced HIV infection atau late stage HIV infection, itu AIDS ya. Dan AIDS muncul ketika sudah pasien sudah terinfeksi, kemudian dia melalui fase yang cukup panjang, setahun 2 tahun baru bisa dia terdiagnosa HIV. Gitu ya. Jadi ada sebagian pasien yang dia terinfeksi HIV, tapi dia belum ada gejala, Ya. Tapi setelah nanti setahun 2 tahun atau lama gitu, dia baru muncul gejala. Gitu. Karena virus HIV ketika dia ingin menyerang tubuh manusia, dia butuh waktu untuk berkembang, untuk menyerang. Gitu. Sehingga dalam jeda waktu itu dia menggandakan diri dan mulai bersiap-siap untuk menyerang. Gitu ya. Jadi misalkan infeksinya hari ini ya, jam berapa sekarang? Jam 11 kurang 8 menit kayak gitu. Orang terinfeksi, nanti kemudian mungkin akan jadi AIDS ketika mungkin 2 tahun berikutnya, seperti itu. Jadi dia butuh waktu yang lama. Nah, waktu lama itu dia untuk mereplika jumlah virusnya, menurunkan fungsi imun tubuh si pasien, kemudian bersiap diri untuk menyerang organ tubuh di setiap setiap badan pasien kayak gitu. Nah, ketika sudah siap dengan 3 hal itu, kemudian dia menyerang, dan ketika menyerang maka dia gejalanya biasanya saling menyusul. Yang pertama integumennya rusak, kemudian paru-parunya, kemudian jantungnya, kemudian macam-macam, sehingga dia punya fase sendiri seperti itu ya. Nah, ini HIV dia diketahui dari simpanse ya, daging simpanse. Jadi daging simpanse, daging monyet itu dikonsumsi, kemudian virusnya masuk dan sebagainya sehingga jadi berpindah ke manusia. Tahun 1980. Jadi sudah cukup lama virus HIV itu ditemukan. Jadi ini pertama kasus yang ditemukan adalah 1980 gitu, pada pasien dengan gay, juga sama jenis kayak gitu. Dan ketika sudah sampai di manusia ya sudah nyebar ke dunia, cepat nyebar ya, dari Eropa, kemudian Afrika, sampai Indonesia pun juga banyak gitu. Jadi menyebar cukup banyak. Dan sampai hari ini pun masih menjadi penyakit yang cukup menakutkan HIV. Jadi teman-teman ketika besok praktek atau mungkin di rumah sakit ya, di rumah sakit ketika diminta untuk ambil darah ya harus hati-hati ketika menutup jarumnya kayak gitu. Jadi harus yang pertama ketika diminta senior di rumah sakit untuk mengambil darah, yang pertama ditanyakan adalah pasiennya sakit apa gitu ya. Sakit apa, kemudian infeksius tidak ya, gitu. Nah, ketika pasiennya itu hanya sakit demam ringan ya sudah coba dibaca labnya dulu. Jadi jangan sampai kita malah kurang teliti gitu ya. Jadi kita diminta untuk mengambil darah tapi kita tidak tanya dulu nih pasien sakitnya apa, dan kadang sebagian mahasiswa dia kena tangannya jarumnya dan jadi
kepikiran kayak gitu ya dan sebagainya. Nah, teman-teman ketika diminta ambil darah ya coba ditanya dulu, kalau perlu dibuka rekam medis pasiennya, dibaca ya eh, gejalanya apa, kemudian cek labnya bagaimana gitu ya, sehingga nanti aman. Gitu. Itu apa namanya harus dilakukan dengan teknis yang harus hati-hati pengambilan darah. Gitu. Jadi jangan sampai apa jarum dari pasien nusuk di tangan ya, tangan akhirnya cukup cukup berisiko. Makanya harus ekstra hati-hati. Nah banyak eh, penyakit yang dia bisa nular lewat darah, HIV, kemudian hepatitis lewat darah, sehingga harus harus ekstra hati-hati ketika mengambil darah pada pasien yang dia infeksius apalagi penyakit imun seperti ini ya. Nah ini beberapa survei yang telah dilakukan di tahun berapa ini? 80 sampai dengan 2000 sekian, 2005 ya. Nah, yang paling banyak kasusnya adalah ketika aktivitas seksual yang tidak sehat. Jadi male to male, jadi laki-laki suka sama laki-laki itu kasus yang paling banyak yang apa menderita HIV gitu ya. Kemudian injeksi apa narkoba, kemudian apa namanya heteroseksual itu juga menjadi problem ada HIV ya. Nah, ini juga menjadi problem, menjadi satu kekhawatiran ya dari sebagian masyarakat kita. Jadi benarkah ratusan mahasiswa Berkatapi Bandung infeksi HIV ya ini juga apa namanya menjadi pertimbangan nah, itu menjadi satu hal yang perlu kita ekstra hati-hati gitu teman-teman ya. Eh, ini beritanya mungkin teman-teman nanti bisa baca di Google kalau belum ya kalau masih belum dihapus atau apa tapi silakan sepertinya masih ada gitu dan bisa dibaca untuk penjelasannya gitu ya. Intinya teman-teman mahasiswa yang ada di ruang ini, di Zoom ini ya harus ketika praktek, ketika berinteraksi dengan lawan jenis itu juga harus hati-hati. Gitu ya. Dan sebagainya. Jadi karena HIV itu dia nularnya yang paling banyak adalah lewat hubungan seksual itu yang paling banyak. Kemudian darah, jadi harus hati-hati ya. Ini prevalensinya teman-teman ya, prevalensinya dan semakin tahun ke tahun dia meningkat jumlahnya, meningkat terus meningkat dan apa namanya ini ya harus kita hati-hati ketika di mana saja, ya, ketika di rumah sakit, ketika teman-teman ada di jalan, kemudian lihat pasien atau mau ada orang kecelakaan ya berdarah itu ya kita jangan nekat langsung membantu karena kita perlu menyelamatkan diri kita dulu gitu ya, jangan langsung kita pasien kecelakaan di jalan berdarah kita tidak ada APD, tidak ada enzim, kita main angkat saja ada darahnya dan sebagainya memang jadi berbahaya. Jadi kita harus melihat dulu. Jadi tidak semua kondisi itu kita bisa langsung respon ya dengan menolong karena apa di antara syarat untuk menolong orang lain adalah penolongnya harus aman dulu seperti itu. Harus aman dulu dan nanti baru boleh nolong. Jadi itu yang kadang menjadi satu apa namanya pertimbangan kita ketika kita ada di perjalanan kemudian melihat ada orang kecelakaan berdarah gitu ya dia masih berdarah dan masih bergerak orang pasiennya kecelakaan tadi kita ingin bantu ya kita tinggal membantu menelporkan apa vaskes terdekat. Jadi jangan ditolong sendirian ya. Ketika kita tidak memakai APD karena beresiko. Kita tidak tahu kalau pasien tadi apakah dia ada hepatitis, ada HIV, kita tidak tahu. Sehingga harus hati-hati ya teman-teman ya. Kita boleh jadi pahlawan boleh, jadi pahlawan boleh, tapi kita mempertimbangkan safety-nya dulu. Safety-nya. Ya kita bantu nelpon ambulan atau nelpon rumah sakit, kemudian biar dari rumah sakit yang membantu. Karena sudah ada tim khusus yang untuk apa namanya menjemput pasien-pasien yang ketika kecelakaan. Jadi teman-teman tidak perlu untuk apa namanya membantu. Kalau ingin membantu silahkan, tapi dengan catatan harus aman dulu. Jadi fisik kita aman dulu pakai APD dan itu sudah tidak masalah gitu ya. Tapi kalau kita tidak bawa APD, tidak bawa handscoon, ini akan apa? Bantuan yang bisa kita lakukan adalah menghubungi fasilitas terdekat. Itu ya yang bisa kita lakukan ya. Seperti itu. Nah ini tahun 2019 ya kasusnya di Indonesia ini sekitar 49 sampai 50.000 kasus baru di tahun 2019. Jadi cenderung meningkat. Makanya kita harus ekstra hati-hati ketika berinteraksi dengan apa darah, berinteraksi dengan lawan jenis itu harus ekstra hati-hati karena ini berkaitan dengan kasus apa namanya HIV gitu ya. Oke, ini saya skip saja. Virus. Oke. Nah, ini ada juga satu informasi menarik. Jadi virus HIV itu selain dia menginfeksi di badan, itu dia juga menginfeksi di rongga mulut. Termasuk juga di bagian infeksi ya, apa namanya ini apa sariawan tadi. Jadi
selain bikin sariawan, kadang juga merusak gusi biasanya. Makanya virus HIV ini dia luas, ini jangkauannya luas sehingga dia bisa merusak di sistem oral ya, di bagian gusi, gigi, dan juga di rongga mulut, sehingga ini yang perlu kita amati. Nah, teman-teman ketika melihat pasien-pasien gangguan di mulut kayak gitu dan kronis ya, dan dia nggak sembuh-sembuh, ya kita perlu curigai itu. Kenapa? Karena tadi yang saya sampaikan di awal, penyakit yang paling ringan sariawan saja kok sembuhnya lama, apalagi kalau pasien dia sakitnya yang lebih dari sariawan, pasti akan lebih lama lagi. Nah, ketika seperti itu ya asumsi kita adalah mungkin pasien ada gangguan di imunitas dan biasanya lebih condong ke arah HIV ya, seperti itu. Oke. Nah, virus HIV itu pada dasarnya virus yang sangat lemah ketika dia terpapar di suhu udara. Nah, tapi dia jadi kuat ketika dia masuk ke fisik tubuh pasien. Makanya virus HIV ketika dia diambil dari darah pasien HIV, ditempatkan di suhu ruangan, maka kepapar angin atau suhu ruangan normal seperti ini ya dia akan mudah mati ya, gitu. Ya, karena dia tidak bisa bertahan lama ketika dia ada di suhu ruangan. Tapi ketika dia masuk ke tubuh manusia, dia akan menjadi super kuat. Bahkan obat terapinya pun harus di stem cell ya, gitu. Nggak bisa dengan obat-obatan biasa, nggak bisa. Belum bisa ya. Ada antivirus tapi itu hanya mengurangi jumlah apa virusnya, tidak bisa menyembuhkan total gitu. Jadi artinya ketika pasien HIV dia diberikan antivirus, antiretrovirus ya, itu dia hanya berkurang jumlah virusnya saja. Nah, ketika berkurang jumlah virusnya, maka pasien itu dia akan meningkat imunnya. Ya, tapi dia tidak bisa dikatakan sembuh total. Ya, tidak bisa dikatakan sembuh total, tapi dia hanya berkurang virusnya, imunnya dia meningkat, kemudian beberapa kondisi sakitnya yang ada di fisik dia akan pelan-pelan akan hilang atau sembuh. Tapi virusnya masih ada ketika diobati antivirus. Tapi ketika di stem cell itu nanti benar-benar bisa sembuh total. Virusnya sudah hilang atau mungkin mati seperti itu ya. Nah, ini yang menjadi perbincangan dan di Indonesia masih belum banyak atau mungkin setahu saya masih belum ada yang pakai stem cell untuk penyembuhan HIV. Nah, HIV itu dia bisa menular lewat 4 media, teman-teman. Jadi darah, hubungan seksual, intravena atau injeksi jarum, kemudian transmisi dari ibu ke anak melalui melahirkan atau menyusui. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Makanya kalau ada ibu yang terkena HIV, ya itu sarannya adalah tadi ya, ya belum hamil maksud saya itu ya harus menunda dulu lah, gitu. Karena sangat berisiko menularkan ke si anak tadi kayak gitu. Tapi ketika sudah kadung hamil kemudian dia kena HIV gitu ya, ya dia harus minum antivirus tadi, minum antivirus kayak gitu. Karena ketika dia minum antivirus nanti resiko penularannya ke anak dia menjadi semakin minimal. Jadi bukan berarti dia menjadi nggak bisa nularin, tapi semakin resikonya semakin minimal. Gitu. Dan dia harus rutin, karena kalau nggak rutin nanti kasihan janinnya, dia bisa tertularkan. Nah, ketika tertular nanti janinnya lahir dalam keadaan sudah terkena HIV, itu kan kasihan sekali. Sehingga ini menjadi bahan edukasi ya bagi orang tua atau ibu yang dia hamil tapi dia juga kena HIV seperti itu. Nah, kan beresiko gitu ya. Nah, di beberapa rumah sakit ini biasanya dirujuk ketika teman-teman mungkin kerja di sebuah hospital, itu kalau belum ada fasilitas di HIV untuk ibu hamil biasanya akan dirujuk di rumah sakit yang khusus yang sudah ada fasilitas untuk menangani ibu hamil dengan infeksi virus HIV. Gitu ya. Jadi saran saya, sudah ketika besok teman-teman sudah lulus kuliah, ya, lulus kuliah dari Fikas, kemudian bekerja di rumah sakit, kemudian ditempatkan di bangsal atau mungkin unit HIV, itu harus hati-hati dari 4 hal ini. Darah, kemudian hubungan seksual, kemudian jarum, kemudian transmisi dari ibu ke anak. Jadi harus memperhatikan 4 aspek itu, karena selama ini virus HIV nularnya lewat 4 jalur ini tadi ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa kondisi di mana virus HIV dia tidak bisa nular lewat beberapa aspek ini. Yang pertama adalah saliva, itu tidak bisa. Jadi misalkan pasien HIV dia bersin ya, bersihnya kena kita itu nggak nular. Tapi ya tetap kita kepikiran gitu ya, sekalipun nggak nular tetap kepikiran. Ini harus hati-hati. Kemudian yang kedua air mata juga tidak bikin nular. Keringat pasien HIV nggak bikin nular. Kemudian jabat tangan kan pasien HIV juga nggak bikin nular kayak gitu. Cuman kita pertimbangan ya boleh jabat tangan ya gitu. Kemudian udara juga tidak mungkin kayak gitu.
Jadi ketika pasien virus HIV kemudian dia apa dia juga kena TBC, ketika dia bersin yang keluar adalah dropletnya, tapi HIV-nya dia tidak, tapi TBC-nya masih mungkin bisa keluar kayak gitu ya. Jadi harus hati-hati. Atau mungkin pasien HIV kemudian dia terinfeksi virus COVID-19 ya, dia bersin kemudian dropletnya itu kemana-mana, itu dia bisa menularkan COVID-nya, tapi HIV-nya dia tidak bisa menularkan karena virus HIV dia nular lewat darah dan sebagainya tadi sampainya. Kemudian sharing toilet seat itu juga tidak nular. Makanya teman-teman ketika di toilet umum itu juga harus kita hati-hati, apalagi toilet duduk ya, ekstra gitu ya. Karena di terminal, di pom bensin itu juga ada toilet duduk dan ya harus hati-hati lah pokoknya kayak gitu. Karena kita nggak tahu orang yang sebelum kita itu seperti apa kebersihannya, seperti apa kesehatannya, jadi ya harus hati-hati ya. Sebagian orang dia menggunakan tisu untuk melapisi tempat duduknya. Jadi sebelum apa BAB gitu, tempat duduknya dilapisi tisu dulu atau dibersihkan pakai tisu alkohol atau apa kemudian dia berduduk kayak gitu. Sedikit ribet tapi ya mau gimana lagi gitu. Lebih aman WC yang jongkok kalau yang ingin apa lebih aman ketika apa namanya ingin BAB dan sebagainya ya. Kemudian close mouth kissing ini juga tidak menularkan ya gitu. Kemudian hugging berpelukan juga tidak menularkan, gigit nyamuk juga tidak nularin gitu. Malah nyamuknya yang kena HIV, tapi dia tidak bisa untuk menginjeksikan ke tubuh orang lain ya, gitu. Nyamuk dia menggigit orang HIV yang diambil darahnya atau gulanya, kemudian dia menggigit orang lain itu yang diinjeksikan nyamuk itu adalah ininya parasitnya, jadi dia tidak bisa menginjeksikan virus HIV ke orang lain. Sepanjang riset ini seperti itu kan. Jadi nyamuk dia tidak bisa menularkan HIV, ya, gitu ya. Karena nyamuk itu ketika gigit kita yang dibutuhkan nyamuk adalah glukosanya. Jadi nyamuk itu tetap butuh gula. Jadi ketika teman-teman di rumah kemudian ada nyamuk itu ya gigit itu ya dia sedang butuh gula. Karena nyamuk itu kebutuhan utamanya adalah gula, glukosa. Dan darah kita ada glukosanya. Nah, gitu ya. Ada glukosanya dan gigit nyamuk kemudian dia ambil glukosa untuk dia hidup sehari-hari dan sebagainya ini nyamuk ya. Serangga juga tidak bisa nularin HIV. Kemudian berbagi apa gelas, berbagi piring tidak bisa nularin HIV gitu ya. Dan sebagainya. Ini pasien HIV seperti ini ya teman-teman ya. Jadi rata-rata badannya dia kurus gitu, kurus dan kayak habis badannya. Kenapa? Kadang selain HIV dia juga kena TBC. Nah kena TBC dan biasanya orang TBC itu dia badannya kurus, kering, habis. Jadi ya apa namanya fisiknya dia tidak seperti orang sehat. Ketika orang kena TBC kronis, ya, jadi badannya habis seperti itu. Nah penularan HIV ada empat teman-teman, ada exit, ada survive, ada sufficient, ada enter. Exit itu virusnya keluar dari tubuh pasien yang sakit HIV atau kena HIV, kemudian dia harus survive dulu, artinya dia apa nggak terpapar udara luar, karena terpapar suhu ruangan dia akan mati dan tidak bisa menularkan. Kemudian jumlah cukup, kemudian enter dan masuk ke tubuh orang yang belum terinfeksi HIV. Jadi ini empat penurunannya. Exit, survive, sufficient, dan enter ya. Sufficient adalah jumlahnya cukup. Jadi misalkan tadi yang saya sampaikan ada pasien yang bersin ya, pasien HIV bersin itu yang nular adalah virus yang ada di atau bakteri yang ada di paru-parunya, bukan virus HIV-nya. Karena di droplet ya di cairan yang bersih itu dia jumlah HIV-nya itu dia kurang gitu. Ada virusnya tapi dia kurang dan sehingga tidak bisa menularkan. Nah, jumlah yang cukup adalah di darah, di cairan cairan hubungan seksual itu dia cukup untuk menularkan sehingga harus hati-hati dalam aspek itu ya teman-teman. Dan enter itu masuk di orang yang belum pernah terinfeksi ya gitu. Nah, dari orang yang terinfeksi ke yang belum terinfeksi itu nanti akan menjadi kondisi yang cukup mengkhawatirkan teman-teman ya. Nah, tanda gejalanya ini macam-macam ya. Ada yang kanker, ada yang gangguan-gangguan yang sifatnya kejiwaan juga ada, demensia dan sebagainya. Demam, menggigil itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan HIV gitu ya. Jadi ketika orang bermasalah imun tubuhnya, maka akan muncul semua penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti itu. Banyak masalahnya. Jadi dari pusing, dari macam-macam akan keluar semuanya. Karena tubuh kita memang eh, apa banyak sistem imun tubuhnya sampai di rambut pun ada gitu. Jadi ketika seorang bermasalah dengan imun ya pasti akan bermasalah di semua sistem, baik di rambutnya, di kulit kepalanya, kemudian fungsi penglihatan, jadi respirasi itu akan kena semuanya dan itu sangat apa namanya
beresiko teman-temannya harus diatasi seperti itu ya. Orang flu pun dia juga apa namanya seperti terkena atau mungkin ada sebagian pasien HIV yang dia seperti orang flu gitu ya. Nah, makanya harus hati-hati gitu. Karena banyak orang HIV yang dia belum bergejala. Nah, ini harus ekstra hati-hati. Nah, HIV dia hanya menular lewat darah, lewat apa cairan seksual atau hubungan seksual dari ibu ke anak dan juga dari apa namanya jarum kayak gitu ya. Jadi sekalipun ada pasien HIV yang dia belum bergejala ya, tapi dia apa namanya tidak menularkan atau tidak melakukan aktivitas fisik yang bisa nularin virus ya dia tidak masalah. Tapi ketika dia berhubungan seksual dengan bebas, memakai narkoba, kemudian dia mungkin ibu hamil yang sedang hamil ya gitu ya, atau mungkin dia akan melahirkan, ya itu akan beresiko meningkatkan prevalensi virus HIV seperti itu. Jadi itu harus diwaspadai ya. Ini gangguan integumen pada pasien HIV ya teman-teman ya, seperti ini. Dan ini bisa dikatakan akan jarang terjadi pada orang sehat. Ya, orang sehat dia tidak kena seperti ini. Tapi ketika orang HIV dia akan banyak problem. Nah, tadi saya sampaikan ada yang sampai ujung kepala sampai ujung kaki itu akan ada masalah semuanya. Kan banyak masalah. Sampai dia orang jadi diabetes, jadi macam-macam itu ada ya. Karena imunnya dia bermasalah. Ada yang seperti ini, ya macam-macam ya. Dan rata-rata yang bisa diamati adalah kerusakan pada integumen. Jadi bisa diamati dengan jelas. Jadi ketika teman-teman jaga di IGD ya, jaga di IGD, ada pasien sariawan dan sementara dia badannya kurus, gatal-gatal, banyak luka gitu ya, nggak kering lukanya ya, kita patut curiga. Badannya kurus gitu ya, harus curiga. Apalagi tatoan dan sebagainya itu juga dicurigai gitu ya. Ya ini problem pada bagian oral, jadi seperti itu. Ya masalahnya ada macam-macam, ada sariawan, ada apa giginya berlubang, jadi hitam, masalah semuanya. Tapi bukan berarti orang yang bermasalah giginya bolong kena HIV, enggak ya. Tapi kebanyakan kasus pasien yang sudah terinfeksi HIV sudah masuk fase AIDS itu ya dia bisa dikatakan banyak problem di area gigi gusi dan sekitar situ ya. Nah HIV dia ada stadiumnya teman-teman, ada stadiumnya ini sebelum terinfeksi HIV dan setelah infeksi ini dari minggu ke bulan kayak gitu. Ada tipe akut, ada tipe kronis. Nah, tipe kronis itu dia bertahun-tahun ya, bertahun-tahun dan setelah itu dia menjadi fase AIDS kayak gitu. Makanya ketika pasien HIV itu dia baru masuk di fase akut ya di biasanya itu dia tidak muncul banyak gejala. Ya masih kayak orang biasa aja. Tapi ketika dia sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan kayak gitu ya, biasanya muncul gejala. Nah, gejalanya yang mudah diamati adalah dia sakit ringan tapi nggak sembuh-sembuh. Itu yang mudah diamati. Nah, sakit ringan saya maksud ada contohnya sariawan itu kan penyakit sepele, tapi kok nggak sembuh-sembuh, nah itu tadi kita perlu untuk kewaspada gitu ya. Nah setelah bertahun-tahun kemudian dia apa namanya, dia bisa menjadi AIDS gitu. Nah ini contohnya teman-teman ya. Ini eh, yang biru ini adalah CD4, CD4. CD4 itu ada komponen di limfosit sebagai imunitas tubuh. Nah CD4 yang merah adalah virusnya. Nah, ini kan berbanding terbalik. Jadi, pada HIV itu yang diperhatikan adalah CD4-nya. Jadi, kalau diperiksa di lab, yang dicek ada CD4-nya. Nah, CD4 itu akan menurun terus ketika pasien dia apa eh, bertambah usianya kayak gitu. Jadi, misalkan dia terinfeksi virus HIV di bulan apa namanya Mei sekarang ya, Mei. Kemudian apa virusnya meningkat terus, kemudian akan menurunkan jumlah imun tubuh si pasien tadi seperti itu. Nah, ketika semakin bertambah tahunnya, usianya, maka dia akan bertambah, virusnya semakin banyak, kemudian CD4-nya, imun tubuhnya dia akan ngedrop seperti itu. Sampai habis, benar-benar habis itu ada. Ya, gitu. Nah, obat antivirus itu fungsinya untuk menurunkan yang merah ini tadi. Jadi yang merah ini kan jumlah virusnya. Nah, ketika pasien diberikan obat antivirus, maka yang grafik merahnya akan turun. Grafik merahnya turun, yang biru akan naik. Nah, yang biru ini adalah imun tubuh si pasien tadi. Makanya pasien HIV dia harus rutin mengkonsumsi obat antivirus. Biar apa? Biar jumlah virusnya dia berkurang. Ketika jumlah virusnya berkurang, maka imun tubuhnya akan meningkat. Nah, ketika meningkat, maka gejala-gejala sakitnya akan berkurang. Tapi tidak bisa dikatakan pasien sembuh.
Nah, itu prinsipnya itu ya. Nah, ketika pasien dia telat minum obat antivirusnya, ya maka dia akan kembali seperti ini. Jadi imunnya yang garis biru dia menurun, kemudian garis merahnya dia akan meningkat. Nah, ini akan cukup berbahaya. Dan ketika pasien sudah telat minum obat, kemudian malas minum obat, ya nanti dampaknya adalah imun tubuhnya dia semakin habis dan virusnya semakin banyak dan komplikasi yang paling fatal adalah pasien meninggal dunia dalam keadaan semua badannya dia sakit seperti itu. Ya, sama teman-teman ya. Nah, CD4. Nah, CD4 adalah sel yang dia diperiksa untuk pemeriksaan lab kayak gitu. Nah, pasien dengan CD4 yang kurang lebih yang apa namanya? Lebih dari HIV dengan CD4 lebih dari normal tidak ada gejala. Jadi ketika CD4-nya itu dia masih banyak ya nggak ada gejala, tapi ketika CD4-nya dia di bawah 200 ya dia akan muncul banyak gejala. Nah, penurunan 500 ke 200 ini dia berjalan waktu, jadi kadang tahunan nah, gitu. Nah, dalam setahun 2 tahun dia turun. Nah, ketika turun sampai di bawah 200 nanti biasanya dia akan apa namanya? Menimbulkan banyak gejala tadi ya, gitu. Jadi biasanya ketika pasien HIV itu dia bergejala, itu biasanya CD4-nya sudah di bawah 200 atau mendekati 200 sudah bergejala. Tapi ketika masih di atas 500 ya masih baik-baik saja, nggak ada gejala. Tapi dia kemana-mana hidup bawa virus HIV. Seperti itu. Nah, ini yang jadi problem. Makanya mencegah lebih baik daripada sebagian orang dia terkena. Jadi memang mencegah lebih paling bagus dalam HIV ya. Dari darah, kemudian dari hubungan seksual yang mungkin tidak sehat pada pasien-pasien HIV gitu ya. Kemudian dengan apa namanya jarum ya itu juga harus dihindari gitu. Banyak pasien HIV itu dia apa dari hasil ini apa narkoba, jadi tukar-tukaran jarum itu mah jadi sering kan gitu ya. Kemudian seks bebas itu juga lebih banyak lagi seperti itu ya. Kemudian apa keteledoran ketika praktek pun juga ada. Jadi apa pengambil darah kemudian apa namanya nggak hati-hati kemudian kena jarum dari pasien yang diambil darah tadi ke jarum si perawat atau mungkin nakesnya kena itu juga ada cerita seperti itu sehingga teman-teman yang besok praktek kemudian ada di rumah sakit ketika diminta ambil darah itu tolong dibaca rekam medis pasien atau tanya ke perawatnya ini sakitnya apa gitu ya sakitnya apa kemudian resiko enggak gitu ya kalau memang belum mantap minta ditemani oleh seniornya itu akan lebih aman daripada ngambil sendiri nanti resiko dan sebagainya jadi harus ekstra hati-hati ketika berinteraksi dengan darah di rumah sakit. Tata laksananya adalah screening ya kalau sudah orang terinfeksi screening kemudian cek darah setiap 6 sampai 12 bulan cek level virusnya kemudian macam-macam konseling sebagainya juga penting teman-teman. Obatnya juga macam-macam. Ini beberapa rekomendasi obatnya. Nggak saya sampaikan detail ya. Beberapa obat-obatan yang dia berfungsi untuk menurunkan replika virusnya. Gitu. Pencegahannya adalah safer sex. Jadi maksud saya adalah kita berhubungan badan tapi dengan pasangan yang sah. Dan itu yang jadi prinsip ya. Karena apalagi kita sebagai seorang Muslim itu juga satu hal yang sangat-sangat penting. Ya. Bahkan wajib seperti itu. Intinya dengan pasangan yang sah lebih menenangkan dan sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah menghindari penggunaan jarum suntik yang berbahaya. Saya kira ini hal yang wajib dihindari. Jadi apa? Biasanya berawal dari narkoba, biasanya narkoba, kemudian tuker-tukeran jarum, akhirnya jadi banyak yang kena. Kemudian prenatal antiviral terapi. Jadi ketika apa ada pasien-pasien yang hamil gitu, atau pasien suami istri ada yang apa, kena HIV gitu ya sudah atau makan hamil ya jadi harus minum antiviral antivirus dalam rutin kayak gitu untuk mengurangi penularan ke janin. Kemudian SC operasi untuk apa namanya mengurangi infeksi atau penularan dari janin ke dari ibu ke janinnya itu yang perlu ya. Diagnosa keperawatan yang sering muncul adalah gangguan integumen yang paling banyak yang nomor satu integumen. Jadi teman-teman kalau lihat pasien HIV itu yang bermasalah yang paling mudah diamati adalah integumen dan diare dan sebagainya ya. Infeksi ini juga enggak berlaku karena si pasien sudah terinfeksi sehingga ya enggak. Tergantung yang ditanyakan infeksi apa dulu ya. Kalau risiko infeksi HIV ya sudah tidak mungkin, tapi risiko infeksi penyakit lain ya masih mungkin bisa tegak. Jadi diagnosa risiko infeksi ini diagnosa yang masih memungkinkan untuk apa dicek ulang lagi kenapa sebagian pasien itu yang HIV itu dia juga tegak diagnosa risiko infeksi. Nah, yang ditanyakan adalah
infeksi apa dulu. Kalau misalkan ditegakkan diagnosa infeksi HIV, tidak bisa karena pasien sudah kena HIV. Tapi ketika infeksi lain, infeksi TBC yang mungkin masih bisa ketika pasien belum terkena infeksi. Jadi seperti itu ya. Jadi harus didetailkan lagi dan sebagainya. Jadi ini beberapa permasalahan perawatan. 1 Desember 2000 setiap tahun ya, jadi diperingati Hari AIDS Dunia ya. Nah ini yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi ini pasien dari Jerman yang sembuh dari HIV. Nah gitu. Panjang ceritanya, tapi yang jelas beliau mendapatkan terapi ini apa stem cell ya untuk menterapi HIV. Dia sembuh kayak gitu. Terima kasih ya, selesai. Baik, dari sini ada pertanyaan teman-teman terkait HIV dan penyakit imunitas, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan Pak, kalau ada mau pertanyaan. mau tanya yang tadi amandel itu, Oh kalau iya, nanahnya masuk ke dalam itu bahaya nggak, Pak? oh iya, sebentar ada tunjukkan aman dalam. Ini Mbak ya, ya. Jadi kalau pasien-pasien amandel ya, tonsilitis kronis ketika ini pecah, kemudian masuk ke mana? Ke bagian digesti, usus dan sebagainya, atau lambung atau tenggorokan dan sebagainya, itu sawah enggak apa-apa, enggak masalah. Karena nanti dia bisa hancur dengan asam lambung. Gitu. Tapi harus segera dibilas dengan air. Gitu. Jadi memang akan terasa pahit atau mungkin aneh rasanya ketika ada bagian amandel yang dia pecah. Ya, pecah kemudian dia lewer itu biasanya akan ada rasa pahit kayak gitu, dan rasa nggak nyaman di tenggorokan. Nah, biasanya pasien dengan seperti itu dia kadang atau sering dia langsung ke cermin, kemudian dia lihat gitu ya. Cermin kalau memang ada dewa dia harus segera membilas dengan air seperti itu. Ya, dan dikatakan aman, insya Allah aman karena harus segera dibilas. Dan nanti ketika dia masuk di mana di lambung itu dia akan diproses dengan asam lambung dan itu bisa mengurangi efek dari mungkin bakteri yang ada di tonsilnya gitu ya. Kalau anak kecil biasanya dia nangis ya, nangis dan dia akan nunjuk di leher biasanya. Nah, gitu kan. Kemudian ketika nunjuk di leher biasanya orang tuanya akan meminta anak untuk membuka mulutnya. Oh, ada yang pecah berarti harus segera dikasih minum biar apa namanya biar encer dan masuk ke bagian lambung. Nah, ketika di lambung itu insya Allah aman karena di lambung dia ada asam lambung. Nah, asam lambung itu di antara fungsinya adalah untuk menetralisir bakteri. Bakteri-bakteri yang dia akan mengganggu, dia akan diproses dan bahkan ada yang dimatikan di asam lambung. Sehingga insya Allah tidak masalah ketika itu. Gitu ya Mbak Yuliana ya, jawaban saya insya Allah tidak apa-apa. Iya, Pak. Terima Ya, kasih. ya. Tapi yang lebih aman kalau sudah kena amandel ya ini sih dioperasinya gitu. Ketika sudah besar kemudian ketika pasien dia nyeri telan gitu ya, ketika makan telan sakit ya emang harus segera dioperasi ya gitu. Tapi ketika masih kecil ya masih bisa diterapi dengan perubahan pola makan karena nanti bisa kempes sendiri ya gitu. Itu mungkin ada lagi pertanyaan silakan terkait penyakit imunitas di sini. Ada pertanyaan lagi silakan. Jam berapa ini? Oh, setengah 12. Silakan. Terakhir mungkin satu lagi. Nggak ada ya? Ya oke. Baik, kalau nggak ada, saya kira cukup teman-teman kuliah siang hari ini dan yang saran saya adalah tetap jaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah jaga imunitas tubuh. Yang ketiga adalah jaga diri ketika teman-teman praktek di rumah sakit ya. Jadi dari darah, dari jarum itu harus hati-hati. Jadi kalau tadi yang sering-sering saya ulang ketika diminta ambil darah, dicek dulu rekam medisnya, dicek dulu riwayat penyakitnya. Jadi teman-teman mantap ketika ambil darah di pasien ya. Jadi jangan sampai kita ke pasien, kita ambil darah ke pasien dalam keadaan kita tidak tahu pasiennya sakit apa. Jadi dipastikan dulu sakitnya apa, riwayatnya apa, nular enggak dan sebagainya. Kalau teman-teman belum mantap, diminta untuk ditemani oleh seniornya. Jangan sungkan-sungkan bilang gitu. Bilang Bu atau Pak saya belum pernah ngambil darah. Saya bisa ditemani enggak gitu. Jadi atau minta tolong ditemani seperti itu. Jadi ini lebih aman nanti akan diajari cara ambil darah dan nanti akan lebih apa namanya ya lebih aman buat teman-teman semua. Jadi jangan ambil darah sendiri. Karena nanti ketika baru pertama kali ambil darah, nanti biasanya akan dilihat oleh keluarga pasien, dilihat pasien gitu ya. Kalau grogi nanti kalau gagal sekali juga sangat tidak enak bagi kita dan juga pasien sehingga tetap teman-teman harus minta ditemani oleh didampingi dulu oleh
senior. Kecuali sudah terbiasa, tidak masalah. Tapi ketika baru pertama kali ambil darah, ya didampingi oleh senior. Karena ini apa namanya satu tindakan yang invasif. Jadi kita memasukkan jarum ke fisik pasiennya untuk mengambil darah. Dan jangan sampai bola-balik gagal. Jangan. Jadi harus sekali toblos langsung jadi dapat. Jadi jangan sampai beberapa gagal kemudian pindah tangan. Itu sangat beresiko. Dan pasien kadang menjadi trauma ketika seperti itu. Jadi pasien-pasien yang diambil darahnya kok gagal, nanti biasanya dia akan sungkan ketika dimintai darahnya lagi. Wah, kemarin gagal. Jadi kadang yang harus sama dulu, harus membujuk pasien baru mau. Tapi ya itu jadi satu hal yang saya kira kurang nyaman bagi perawat dan juga bagi apa namanya pasien dan keluarganya ya, karena itu aspek apa etiknya. Yang kedua ada aspek infeksinya gitu ya, karena banyak penyakit yang dia nular lewat darah. Nah, teman-teman harus antisipasi itu ketika ambil darah berhasil. Yang kedua adalah cara nutup jarumnya juga harus berhasil. Jadi jangan sampai ambil darahnya berhasil, nutup jarumnya gagal, malah kena jari, itu malah jadi masalah. Kalau pasiennya mungkin tidak infeksius, mungkin tidak masalah, tapi ya itu jangan sampai terjadi. Tapi ketika pasiennya infeksius, ya hepatitis atau HIV ya itu akan apa namanya beresiko kayak gitu. Jadi nanti ketika di bangsal ya minta tolong diajari oleh perawatnya, atau mungkin sudah disampaikan di skill lab ya, di Vikes ya, di bagaimana cara nutup jarum, saya kira sudah diajari. Nah, nanti kemudian dipraktekkan di rumah sakit ya. Nah, mungkin di rumah sakit ada sebagian perawat yang dia pakai teknik yang berbeda ketika nutup jarum setelah pengambilan darah. Itu bisa dipraktekkan ya, sehingga teman-teman punya pengalaman lebih dalam mengambil darah. Ini baru mengambil darah. Jadi di rumah sakit banyak skill yang teman-teman akan dapatkan, pengalaman ya, jaga pagi, siang, malam dan sebagainya, sehingga nanti bisa menjadi satu hal yang bagus untuk pengalaman sebelum nanti lulus kemudian bekerja dan langsung interaksi dengan pasien seperti itu ya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima. Jadi ini kita bersama-sama belajar di sistem imun. Jadi saya bikin PowerPoint ini juga, saya juga belajar membaca dan menyampaikan ke teman-teman semua, sehingga ini bisa mengingatkan saya dari apa namanya penyakit-penyakit di imunitas, sehingga kita bisa sama-sama menjaga kesehatan dan juga imunitas di kemudian hari ya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.